Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Hans edisi Belajar Yuk Hans. Video ini adalah video perdana loh dari edisi Belajar Yuk Hans. Sebelum mulai, mohon bantuannya ya untuk subscribe, like, dan share. Video kali ini akan membahas mengenai pelaporan DAK fisik dan capaian hasil jangka pendek atau immediate outcome atau IO pada tahun 2023. Yang pertama, dasar hukum dan pengertian. Untuk dasar hukum berdasarkan PMK nomor 198 tahun 2021 tentang pengelolaan dana alokasi khusus dan Perpres nomor 15 tahun 2023 tentang Juknis DAK fisik tahun 2023. Untuk pengertian, dana alokasi khusus fisik yang selanjutnya disebut DAK fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sedangkan immediate outcome adalah capaian hasil jangka pendek dari kegiatan yang dapat diukur setelah output terrealisasi dan dapat merepresentasikan manfaat dari output DAK fisik. Kemudian untuk aplikasi, yang pertama, pelaporan DAK fisik dapat diakses pada aplikasi Emonep DAK dengan link emonep.pertanian.go.id. Kemudian untuk pelaporan immediate outcome dapat diakses pada aplikasi Krisna DAK dengan link kementan.kl.krisna.system. Baik, yang pertama kita akan buka aplikasi Emonep DAK dengan mengetikkan alamatnya seperti berikut: emonep.pertanian.go.id. Kemudian akan muncul tampilan pertama seperti berikut. Ini adalah tampilan untuk login. Bapak dan Ibu bisa memasukkan user ID dan password, lalu memilih tahun anggarannya. Untuk user ID dan passwordnya kita masukkan. Kemudian pilih tahun 2023, lalu klik login. Dan ini adalah tampilan setelah Bapak Ibu berhasil login. User yang sedang digunakan saat ini adalah user eselon 1 khusus untuk monitoring dan memantau laporan yang sudah diinput oleh provinsi ataupun kabupaten kota, sehingga menu yang muncul pada user ini dapat terlihat pada bagian kiri. Ada menu dashboard, laporan DAK provinsi, laporan DAK kabupaten kota, ubah password, dan logout. Pertama kita ke menu dashboard. Menu dashboard ini berisi rekapan data yang terdiri atas data pagu, alokasi RK, kontrak kegiatan, penyaluran, serapan, silpa, detail DAK provinsi, dan detail DAK kabupaten kota. Pada masing-masing akan ditampilkan nilai dan persentasenya. Untuk detail, Bapak Ibu dapat melihat dengan cara klik detail pada masing-masing dashboard yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian kita dapat melihat menu laporan DAK provinsi. Di sini terdiri atas submenu, ada submenu RK, DPA, keuangan daerah, rekap realisasi keuangan, rekap realisasi fisik per provinsi. Kita klik untuk RK dan akan muncul laporan rencana kegiatan. Namun sebelumnya Bapak Ibu harus memilih provinsi, kemudian kabupaten. Setelah itu klik tampilkan. Nanti akan tampil provinsi dan kabupaten yang Bapak Ibu telah pilih yang berisikan laporan rencana kegiatan. Selanjutnya klik DPA. DPA ini kita harus memilih kegiatannya apa. Di sini kita klik saja semua kegiatan. Kemudian sub kegiatannya kita pilih semua sub kegiatan, kemudian memilih provinsi,
kemudian memilih kabupaten dan klik tampilkan. Lalu nanti akan muncul tampilan dari laporan DPA sesuai dengan provinsi dan kabupaten yang telah dipilih. Selanjutnya kita klik keuangan daerah. Sama, kita pilih dulu provinsinya apa, kabupatennya di mana. Kemudian akan muncul pilihan triwulan. Di sini ada triwulan 1, 2, 3, dan 4. Bapak Ibu dapat memilih ingin menampilkan laporan triwulannya berapa. Setelah itu klik tampilkan. Selanjutnya adalah rekap transaksi keuangan. Di sini pun kita harus memilih kegiatannya apa, kemudian sub kegiatan, provinsi, kabupaten, lalu klik tampilkan. Sama juga dengan rekap realisasi fisik. Kita juga harus memilih kegiatannya apa, sub kegiatannya apa, provinsi di mana, kabupatennya di mana, lalu klik tampilkan. Nah, itu adalah untuk isi dari sub menu laporan DAK provinsi. Selanjutnya ke menu laporan DAK kabupaten kota. Sama seperti laporan DAK provinsi, di menu laporan DAK kabupaten kota ini terdiri atas sub menu RK, DPA, keuangan daerah, rekap realisasi keuangan, dan rekap realisasi fisik. Kita klik untuk RK, kemudian akan muncul laporan rencana kegiatan. Kita pilih provinsinya, kemudian kabupatennya, dan klik tampilkan. Kemudian akan tampil data laporan rencana kegiatan sesuai dengan provinsi dan kabupaten yang telah dipilih. Di sini akan muncul informasi terkait laporan rencana kegiatan berupa nama kegiatan, sub kegiatan, kecamatan, desa, SKPD pelaksana, alokasi anggaran fisik, volume, mekanisme pelaksanaan, dan lain-lain. Bapak Ibu juga dapat mengcopy dan mendownloadnya dalam bentuk Excel. Selanjutnya kita klik untuk submenu DPA. Kita pilih kegiatannya apa, kemudian sub kegiatannya, lalu provinsinya, dapat memilih salah satu atau semua provinsi, kemudian kabupaten. Setelah itu klik tampilkan. Kemudian kita akan tunggu proses tampilan data laporan DPA. Jika sudah selesai, Bapak Ibu dapat mengcopy dan mendownloadnya dalam bentuk Excel. Di sini dapat klik copy atau download format Excel. Selanjutnya kita bisa ke keuangan daerah. Klik provinsinya apa, lalu kabupatennya di mana, dan pilih triwulan berapa antara 1, 2, 3, dan 4. Kemudian klik tampilkan. Lalu akan muncul data laporan keuangan daerah seperti berikut. Selanjutnya ke submenu rekap realisasi keuangan. Kita pilih dulu kegiatannya apa, kemudian sub kegiatannya, lalu provinsinya dan kabupatennya, lalu klik tampilkan. Untuk menu laporan realisasi keuangan, Bapak Ibu dapat menyimpannya dalam bentuk Excel dan juga dalam bentuk PDF. Tinggal Bapak klik jika ingin simpan Excel, jika ingin simpan PDF, klik simpan PDF. Terakhir adalah rekap realisasi fisik. Di sini kita pilih kegiatannya apa, kemudian sub kegiatannya, provinsi, lalu kabupaten, dan klik tampilkan.
dan akan tampil data laporan realisasi fisik. Untuk data yang tampilkan ini berupa data per triwulan, ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Kemudian ada laporannya berupa uploadan foto. Di sini dapat terlihat untuk di kolom foto, jika sudah ada tanda V, artinya sudah dilakukan upload foto, dan ini dapat diklik. Kita coba klik. Nah, saat diklik dia akan muncul fotonya seperti ini. Sama seperti laporan lainnya, Bapak Ibu juga dapat menyimpan laporan realisasi fisik dalam bentuk Excel dengan klik simpan Excel. Untuk pelaporan dan pemantauan pada aplikasi Monep DAK cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan melakukan dan melihat aplikasi untuk penginputan IO di Krisna DAK. Baik, selanjutnya kita akan ke aplikasi yang kedua, yaitu untuk melakukan penginputan dan pemantauan IO pada aplikasi Krisna. Bapak Ibu dapat mengetikkan alamat webnya kementan.kl.krisna.system. Lalu ini adalah tampilan pertama, tampilan untuk login. Bapak Ibu masukkan user atau email, kemudian passwordnya. Lalu di sini klik saya bukan robot, lalu klik login. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Krisna DAK Fisik 2023. Karena kita akan melihat DAK Fisik 2023, pastikan pada kolom menu ini tertulis DAK Fisik 2023, karena saat diklik sini akan banyak pilihannya. Jadi kita akan pilih DAK Fisik 2023 ini. Kemudian untuk tampilan menunya ada di sebelah kiri. Ini ada banyak menu yang tersedia. Lalu untuk menu IO sendiri itu ada pada menu immediate outcome. Di sini terdiri atas submenu target dan realisasi, rekap IO, dan data request. Nah, untuk user yang sedang digunakan saat ini adalah user untuk memantau dan memonitoring, dapat dilakukan dengan melihat submenu rekap IO. Dan ada lagi submenu rekapitulasi dan laporan. Untuk melihat laporan, Bapak Ibu dapat klik ada tampilan dari submenu laporan. Ini ada pilihan wilayah. Kita pilihkan saja untuk semua wilayah, lalu klik tampilkan. Kemudian akan tampil laporan IO untuk semua wilayah. Untuk data yang ditampilkan terdiri atas provinsi, wilayah, kabupaten, bidangnya apa, subbidang, kemudian ada status log IO, kegiatannya, immediate outcome-nya seperti apa, satuan, target, capaian, dan capaian bulanannya. Yang perlu diperhatikan adalah isian dari kolom capaian. Kolom capaian ini perlu diperhatikan apakah sudah terisi atau belum, dan jika sudah, coba dipastikan angka yang tertulis pada capaian tersebut apakah sudah sesuai dengan target atau sesuai dengan cara perhitungan, sesuai dengan
satuan dan volumenya. Untuk laporan IO ini juga Bapak Ibu dapat mendownloadnya dalam bentuk Excel ataupun dalam bentuk CSV dengan cara klik pada setiap pilihan tersebut. Sekian untuk cara melihat dan memonitor laporan yang telah diinput. Selanjutnya akan melihat hasil download data dari kedua aplikasi Monipdak dan Krisnadak. Berikut adalah data hasil download dari aplikasi Monipdak dalam bentuk Excel. Di sini terlihat ada beberapa kolom. Ada kegiatan, subkegiatan, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, SKPD pelaksana, alokasi anggaran fisik, volume, mekanisme pelaksanaan, jumlah tenaga kerja yang terlibat, foto lokasi, titik koordinat, real keuangan dalam bentuk rupiah, real keuangan persentase, status realisasi keuangan, kemudian realisasi fisik dalam bentuk persentase, kemudian realisasi fisik dalam bentuk foto, lalu status realisasi fisik. Nah, dari data ini kita dapat melihat progres penginputan ataupun memonitor pelaporan yang telah diinput. Bukan absensi per wilayah, Bapak Ibu dapat melakukan pengolahan data hasil download dari Monipdak ini menggunakan pivot table. Sini kita sudah membuat pivotnya. Ini adalah contoh jika ingin membuat olahan dari data yang telah di-download. Pertama, kita bisa tampilkan provinsinya, lalu kabupaten, kemudian subkegiatan. Untuk subkegiatan kita bisa lakukan filter untuk kegiatan yang ingin kita lihat atau kita monitoring. Kemudian nomor banyaknya kegiatan, lalu ada jumlah dari alokasi anggaran fisik, kemudian jumlah realisasi keuangan yang telah dilaporkan. Nah, sebelumnya kita harus meletakkan kolom status realisasi keuangan pada pilihan filter. Setelah itu kita pilih status yang belum lapor, dan ini adalah hasil pivot dari status yang belum lapor. Sini dapat terlihat bahwa pada kolom jumlah realisasi keuangan masih berjumlah 0, artinya memang belum dilaporkan sebanyak 184. Ini jika kita ingin melihat dan memonitoring daerah mana yang belum melakukan pelaporan realisasi keuangan. Kemudian kita juga dapat mengolah dan memonitor wilayah mana saja yang sudah melakukan pelaporan namun masih terdapat kesalahan input. Untuk itu kita tambahkan realisasi keuangan dalam bentuk persentase ke dalam menu filter. Nah, untuk statusnya kita pilih sudah lapor. Nah, untuk realisasi keuangan persentase kita uncheck yang 100%. Artinya selain 100% itu adalah terjadi
kesalahan input, baik itu masih kekurangan atau kelebihan. Nah, kita sudah uncek yang 100%. Kita juga dapat lihat ada yang nilai persentasenya di bawah 100 dan ada juga yang di atas 100. Di bawah 100 artinya masih kekurangan dari segi penginputan transaksi keuangan. Sedangkan yang di atas 100 artinya kelebihan inputan yang diinput untuk transaksi keuangan. Dan ini adalah hasil olahan pivotnya, didapatkan sebanyak 544 yang masih belum 100% penginputan nilai transaksi keuangannya. Kemudian kita juga bisa memonitor daerah mana saja yang belum melaporkan foto fisik. Sama, kita menggunakan pivot table. Di sini untuk filternya kita gunakan kolom real fisik foto. Untuk filter yang sebelumnya tadi kita bisa hilangkan lalu diganti dengan real fisik foto. Lalu kita pilih untuk yang masih kosong atau blank dan yang bertuliskan strip. Dan ini adalah hasil dari olahan pivot yang belum melaporkan foto fisik. Ada sebanyak 724. Nah, wilayahnya mana saja dapat dilihat berdasarkan provinsi dan kabupaten, juga dapat dilihat kegiatannya apa saja. Itu untuk pengolahan dari data download Monip DAK. Selanjutnya, ini adalah hasil download dari aplikasi Krisna DAK dalam bentuk Excel. Sini ada kolom capaian, provinsi, wilayah, outcome, satuan, bidang, subbidang, status log, menu kegiatan, capaian bulanan, target, kendala, dan data dukung. Yang perlu diperhatikan adalah isian dari capaian. Di sini kita lihat apakah sudah menginput capaian. Jika 0 artinya belum menginput capaian. Dan jika sudah diisi, kita harus pastikan dan mengkonfirmasi apakah isian tersebut sudah sesuai dengan cara perhitungan yang sudah ditentukan untuk per kegiatan dan satuan. Apakah juga sudah sesuai dengan targetnya? Itu kita harus pastikan di kolom capaian. Kemudian kita lihat juga di kolom kendala dan data dukung. Apakah pada daerah tersebut terdapat kendala, kemudian sudahkah menginput data dukung yang menyatakan terkait pelaksanaan kegiatan di daerah tersebut. Untuk data ini kita dapat juga melakukan olahan data menggunakan pivot table seperti ini. Kita bisa menggunakan kolom provinsi, wilayah, kemudian kita jumlahkan capaian sudah terinput dan menghitung jumlah outcome-nya atau baris yang sudah terinput. Di sini untuk jumlah capaian baru terinput sebanyak 2280,18, sedangkan jumlah barisnya ada 1812. Kemudian data-data ini yang akan menjadi monitoring per wilayahnya, dan kita akan konfirmasi terkait penginputannya apakah sudah
diinputkan ataupun sudahkah sesuai dengan cara perhitungan. Dari dua data yang sudah diolah tadi, kita dapat melakukan rekapan ataupun gabungan dari olahan dua data yang telah diolah. Ini adalah olahan yang telah saya buat. Kita bisa menggabungkannya berdasarkan provinsi, kabupaten, kemudian jumlah outcome-nya atau barisnya. Kemudian ini adalah capaian I/O yang didapatkan dari data I/O di aplikasi Krisna. Kemudian status lapor realisasi keuangan dari aplikasi Monip DAK dan status lapor realisasi fisik Monip DAK. Di sini saya isikan berupa keterangan untuk status lapor realisasi keuangan ini terdiri dari ada yang belum lapor, kemudian ada yang belum lapor, tapi beberapa ada yang sudah lapor tapi masih salah input, dan ada yang sudah lapor tapi masih salah input. Sedangkan untuk status lapor realisasi fisik ini saya isikan keterangan ada yang belum upload foto. Jadi misalkan untuk satu kabupaten, di sini kita akan lihat pertama adalah status lapor realisasi keuangan di DAK-nya, apakah sudah melakukan pelaporan atau belum, ataukah dia ada kesalahan input. Kemudian status realisasi fisiknya, apakah sudah diupload fotonya atau belum. Lalu kita lihat capaian I/O-nya, apakah sudah diinput atau belum, dan dipastikan nilai yang terinput sudah sesuai dengan perhitungan satuannya. Cukup sekian terkait pelaporan DAK fisik dan I/O serta cara pengolahan data dan cara memonitoring data hasil inputan pada pelaporan DAK fisik maupun I/O tahun 2023. Semoga apa yang telah ditampilkan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Jika ada saran, tanggapan, mohon dapat disampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.